Nanya dong bang, suplemen efek sampingnya ada nggak? Misalnya jantung, kolesterol, atau ginjal. Umpamanya itu balon. Balon itu kalau lama dibiarin, itu bakal anginnya juga bakal kurang ya. Sama otot juga gitu. Kalau udah lama nggak dilatih, pasti ada penyusutan ya. Tetapi begitu dilatih lagi itu bakal kembali lagi seperti normalnya. Jadi bukan kehilangan masanya masih tetap. Cuman karena nggak dilatih tadi jadi nggak ngepam lagi gitu loh kira-kira. Jadi ya solusinya harus Halo everyone, assalamualaikum, welcome back with me. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu tetap sehat dan bugar ya. Belakangan saya agak sedikit sibuk, jadi nggak bisa update setiap hari. Mudah-mudahan di nextnya bisa kembali normal ya seperti biasa. Saya bisa selalu sharing gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja untuk pertanyaan pertamanya. Minta sarannya bang, habis latihan sayap, sisa tenaganya paling pas untuk melatih otot, bicep atau tricep. Bebas sih, tergantung kebutuhan ya kalau menurut saya. Kalau pribadi sih, kalau saya sih dua-duanya. Cuman kalau bagi teman-teman ingin memfokuskan bicep atau tricep, kalau sejalan di latihan back sayap tadi yang dimaksud, itu adalah bicep ya harus. Jadi kalau saran saya sih lebih ke bicep atau forearm, cuman tergantung kebutuhan. Kalau misalnya tricepnya kecil atau yang lainnya kecil ya itu aja yang dilatih, jadi nggak harus bicep juga. Jadi nggak usah ragu, pandai-pandai aja, toh yang ngerti keadaan kita juga kita sendiri. Jadi kalau rasa-rasa yang mana yang kurang itu yang harus dibarui gitu ya kira. Oke, yang kedua kita masukannya dong bang. Saya udah setahun nge-gym, berat 56 kilo. Karena corona nggak nge-gym lagi, terus turunnya 6 kilo. Kira-kira apa yang salah sampai turunnya drastis banget gitu. Gini deh, umpamanya itu balon. Balon itu kalau lama dibiarin itu bakal anginnya juga bakal kurang ya. Sama otot juga gitu. Kalau udah lama nggak dilatih, pasti ada penyusutan ya. Tetapi begitu dilatih lagi itu bakal kembali lagi seperti normalnya. Jadi bukan kehilangan masanya masih tetap. Cuman karena nggak dilatih tadi jadi nggak ngepam lagi gitu loh kira-kira. Jadi ya solusinya harus latihan lagi supaya kembali lagi ke normalnya. Nutrisinya juga harus dikembalikan normal seperti semula lagi juga, karena otot itu kan butuh nutrisi. Seperti mungkin belakangan karena corona mungkin makanannya nggak diatur lagi, jadi lebih banyak tertimbun lemak. Jadi harus agak sedikit ekstra lagi dari biasanya supaya badannya bisa kembali normal lagi ya kira-kira gitu. Oke, next lagi ya. Bagaimana memotivasi diri agar tetap konsisten latihan terutama saat moodnya kurang baik dan stres karena ada masalah? Mohon sarannya. Kalau moodnya kurang baik ya solusinya harus latihan, karena dengan kita olahraga itu ada sejenis hormon happy, hormon endorfin namanya, kalau nggak salah ya. Itu yang membuat suasana hati kita kembali happy lagi, lebih girang lagi gitu. Cuman kalau bahasanya di sini adalah stres, mungkin bisa juga ya. Cuman kalau saya pribadi kalau terlalu stres itu mungkin nggak terlalu berfokus untuk latihan ya, mungkin lebih agak tenangin diri dulu. Tapi ada sebagian orang juga yang begitu stres ya solusinya adalah nge-gym, karena seperti yang saya bilang tadi, dengan kita olahraga itu ada satu jenis hormon yang membuat kita happy, namanya hormon happy atau hormon endorfin ya.
Jadi ya solusinya kembali ke pribadi masing-masing aja, karena beda orang beda beda rasa ya. Ada yang sebagiannya bawa latihan, ada sebagiannya emang memfokuskan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita latihan, kalau pribadi saya, kalau saya latihan terus pikiran juga lagi banyak, itu agak sulit saya mengkonsentrasikan antara otot dan otak. Jadi kayak latihan itu sia-sia. Alangkah lebih baiknya begitu, kalau saya pribadi ya, mungkin udah enakan, masalahnya juga nggak terlalu banyak ya, mungkin bawa latihan lagi baru lebih tepat. Cuman kalau berhubungan dengan mood, mungkin harus bawa ke gym supaya moodnya kembali normal lagi, karena ya seperti yang tadi saya bilang. Oke, next lagi ya. Kalau suplemen bagusnya pakai air hangat atau air dingin, susu ya yang dimaksud di sini. Itu adalah air dingin, terserah mau air biasa atau emang air dingin. Cuman kalau air panas itu kayak membunuh gitu loh. Jadi ada sedikit, bukan sedikit sih, lumayan pengurangan proteinnya. Karena dengan adanya masukin air panas di susu tadi itu mengurangi kadar nutrisi di dalam susu tersebut. Jadi saran yang baik adalah menggunakan air biasa atau air dingin. Oke, next lagi ya. Nanya dong bang, suplemen efek sampingnya ada nggak? Misalnya jantung, kolesterol atau ginjal. Suplemen itu sih nggak ada ya menurut saya, karena yang saya alami dari dulu sampai sekarang itu nggak ada yang gimana efek di saya, misalnya jantung, ginjal atau kolesterol, karena saya juga pernah ngecek. Cuman saran yang terbaiknya adalah tetap harus banyak minum, karena dengan menggunakan suplementasi tadi itu kan kerja ginjalnya agak kuat ya. Biasanya nggak begitu kerja yang nggak begitu berat dengan masuknya suplementasi. Ini logika saya aja ya, dengan masuknya suplemen tadi kerja ginjalnya agak cukup berat. Jadi solusinya harus banyak minum air putih juga, lebih banyak dari normalnya. Oke. Kalau lagi cutting boleh minum air putih yang banyak nggak bang? Saya rasa harus banyak minum ya. Cuman tergantung program cutting ini untuk dibawa kemana. Kalau seandainya cutting itu dibawa untuk tanding, ada fase di mana kita harus ada sedikit aja, mungkin 1 atau 2 hari membuat dehidrasi sedikit. Jadi ada kayak nahan minum lah ya. Jadi minumnya agak dibatasin gitu. Cuman kalau untuk cutting normal ya jangan, karena itu bahaya banget, metabolismenya jadi terganggu ntar. Jadi kalau menurut saya tergantung program cutting ini untuk dibawa kemana dulu, dibawa tanding kah atau untuk normal seperti biasa. Kalaupun dibawa tanding itu ada masanya, bukan berarti dari awal kita cutting sampai event itu kita harus nahan air, bukan. Ada teknik masing-masing. Mungkin segini dulu tips dari saya. Kalau saya harus menjawab pertanyaan dari teman-teman di video ini sekaligus semuanya, mungkin terlalu panjang durasinya. Saya hanya menghemat durasi supaya teman-temannya bisa paham dulu di sesi ini. Oke, thank you for watching. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, and share ya. Terima kasih.